Shalom, selamat hari Minggu seluruh pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Bersama dengan kami kembali Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021. Pelayanan pada hari Minggu ini dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dilayani oleh Sinode Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, GEP Sultra. Selamat beribadah. Saudara-saudara pemirsa Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama dan seluruh umat Kristen di Indonesia. Marilah kita mulai mimbar agama kita dengan memohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita dalam mimbar agama Kristen Kementerian Agama ini adalah dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita puji Tuhan dengan pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
Saudara-saudara pemirsa dan umat Kristen di seluruh Indonesia, pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes 16 ayat 13 yang saya akan baca sebentar, tapi kita akan berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan Bapa di surga, segala puji dan syukur kepadamu yang melakukan perkara-perkara besar dan ajaib bagi kami, perbuatan keselamatan dari pihak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami baru saja memperingati dan merayakan peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus-Mu atas kami gereja-Mu, bahkan bagi dunia ini. Dan kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon hikmat pengertian Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu yang akan kami baca renungkan hari ini menjadi berkat dalam hidup kami dan meneguhkan kami serta menuntun kami di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya membacakan firman Tuhan sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus Kristus dari Injil Yohanes 16 ayat 13. Injil Yohanes 16 ayat 13 sebagai berikut. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara pemirsa dan umat Kristen di seluruh Indonesia, salam sejahtera saudara-saudara dalam kasih Kristus Tuhan kita. Baru saja kita memperingati dan merayakan peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus atas gereja pada tanggal 23 Mei lalu. Peristiwa yang amat penting bagi kita. Peristiwa pencurahan Roh Kudus. Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus terjadi sesuai dengan perkataan janji Tuhan Yesus sendiri sebelum Ia menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati. Janji tentang kedatangan Roh Kudus itu berulang kali dikatakan oleh Yesus Kristus. Antara lain dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 Ia berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dalam ayat 26, Yesus berkata, Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Begitupun dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8, Yesus berkata, Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Maksudnya kembali ke rumah Bapa. Karena apabila aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, yaitu Roh Kudus. Itulah janji, perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang Roh Kudus yang akan diutusnya kepada kita. Nah saudara-saudara, karena itu pada satu ketika, saat murid-murid dan semua orang percaya di satu tempat di Yerusalem, terjadilah peristiwa Pentakosta itu. Roh Kudus dicurahkan dari langit
Sebagaimana yang dapat kita saksikan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 yang saya bacakan sebagai berikut. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara-saudara, demikianlah dalam peristiwa Pentakosta itu janji Tuhan Yesus digenapi. Karena itu saudara-saudara haruslah kita ketahui dan imani bahwa sejak saat itu, kini dan sampai akhir zaman, Roh Kudus hadir dan berperan dalam kehidupan kita dan dunia ini. Seperti kata Yesus, Ia Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Saudara-saudara pemirsa dan umat Kristen dalam kasih Kristus, firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, yaitu apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sabda Kristus ini amat penting kita camkan, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Bukan dalam kebenaran yang sepotong-sepotong atau sedikit-sedikit. Bukan dalam kebenaran yang sebagian-sebagian, atau kebenaran yang direkayasa. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dan diperdamaikan dengan Bapa di surga oleh karya penebusan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus menghendaki saudara-saudara agar kita tetap hidup di dalam kebenaran firman-Nya melalui pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara dan saya tidak dapat hidup di dalam kebenaran yang sejati terlepas dari pimpinan Roh Kudus dan di luar kebenaran firman-Nya. Saudara-saudara, kebenaran adalah tetap kebenaran. Kebenaran itu bersifat kekal atau abadi. Dan kebenaran yang sejati itu dan kekal itu hanyalah dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekal, saudara. Dan kita hanya dapat hidup di dalam kebenaran yang sejati hanya berdasarkan pimpinan Roh Kudus dan firman-Nya. Saudara-saudara, tidak ada kebenaran yang relatif atau kebenaran yang bergantung pada kondisi tertentu, masa atau waktu tertentu. Saudara-saudara, dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia dan bangsa-bangsa, ada saja atau selalu ada saja orang-orang atau kelompok orang-orang yang mencoba merekayasa kebenaran, bahkan memanipulasi kebenaran yang sejati berdasarkan kepentingan diri dan kelompok. Dan itu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan kita manusia. Dalam berbagai peristiwa yang terjadi, selalu tampak dengan jelas ada orang-orang atau pihak-pihak, kelompok-kelompok yang berusaha membangun dan membentuk opini demi kepentingan kelompok
atau kepentingan diri sendiri. Termasuk saudara-saudara, media publik dalam berbagai bentuk juga tidak luput sebagai sarana yang dijadikan untuk upaya membangun dan membentuk opini karena kepentingan tertentu. Semua berupaya menampilkan kebenaran sesuai dengan versinya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Masyarakat atau publik menjadi bingung. Manakah kebenaran yang benar-benar kebenaran atau sungguh-sungguh kebenaran, dan mana kebenaran yang direkayasa atau yang hoax? Dan akibatnya, saudara-saudara, berkembangnya berbagai bentuk versi yang berupaya membangun opini publik dapat menimbulkan polarisasi, bahkan segregasi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam masyarakat majemuk, sebagaimana masyarakat bangsa kita Indonesia yang majemuk, saudara-saudara, tindakan merekayasa dan memanipulasi kebenaran yang sejati berdampak kepada kemungkinan terjadinya ketegangan, konflik dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan benturan di tengah masyarakat dan bangsa kita dan mengancam kehidupan kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus telah dicurahkan dan hadir dalam kehidupan kita semua melalui peristiwa Pentakosta. Karena itu marilah saudara-saudara, hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu. Marilah setiap hari kita mengundang Roh Kudus, roh kebenaran itu, untuk masuk dalam hati kita dan memimpin hidup kita, untuk memberikan kepada kita kepekaan, roh kepekaan kebenaran yang dikehendakinya. Dan marilah saudara-saudara, setiap hari kita mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab yang ada pada kita. Sebab saudara-saudara, hanyalah dengan pimpinan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, saudara-saudara dan saya dapat hidup dalam kebenaran yang sejati dan dapat memberitakan kebenaran yang sejati itu. Saudara-saudara, dunia dan lingkungan sekitar kita selalu dan terus disuguhi dengan berbagai macam berita. Terlebih di dalam era media komunikasi dan digital ini yang begitu pesat perkembangannya. Seringkali saudara-saudara, kita sulit membedakan mana kebenaran sejati dan mana kebenaran yang direkayasa untuk kepentingan tertentu. Saudara-saudara, sadarlah bahwa kita semua ada di dalam perang pembentukan opini oleh berbagai pihak dan berbagai kepentingan yang dapat merusak tatanan hidup, keharmonisan, kerukunan, keutuhan kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Karena itulah firman Tuhan hari ini amatlah penting dan relevan bagi kita selaku umat Tuhan di Indonesia. Kata Yesus, apabila Ia datang, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran, maka roh itu akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, semata-mata kebenaran. Karena itu misi Kristus kepada setiap kita umatnya hanyalah hidup di dalam kebenaran, mengerjakan hanya kebenaran, dan memberitakan kebenaran saja. Terkadang tidak mudah saudara-saudara. Terkadang kebenaran dikorbankan. Tetapi saudara-saudara, juga kadang-kadang kebenaran tampak kalah.
tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Seperti yang kita yakini, bahwa kebenaran adalah bersifat kekal. Kebenaran adalah milik Allah sendiri. Kebenaran, seperti kata kita, pada akhirnya selalu akan nyata, selalu akan menang. Saudara-saudara, dunia membutuhkan kebenaran yang sejati. Tanpa kebenaran yang sejati dan tanpa pimpinan Roh Kudus, kehidupan yang kita bangun, entahkah kehidupan pribadi, keluarga, kehidupan sebagai komunitas masyarakat dan bangsa, tanpa kebenaran yang sejati, tanpa pimpinan Roh Kudus, sungguh amat rapuh. Saudara-saudara, dunia membutuhkan kebenaran yang sejati. Karena hanya di atas dasar kebenaran yang sejati itulah kehidupan kita, masyarakat dan bangsa kita dapat dibangun dan berdiri tetap kokoh. Saudara-saudara, khususnya umat Kristiani, Tuhan Yesus mengutus saudara dan saya ke dalam dunia ini, ke tengah masyarakat dan bangsa kita yang majemuk ini, untuk tetap setia hidup di dalam kebenaran, tetap setia mengerjakan dan memberitakan kebenaran berdasarkan firman Tuhan dan dengan pimpinan Roh Kudusnya saja. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Samuel Saka. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sejenak kita bersama-sama bersatu hati berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memelihara kami sampai saat ini kami boleh berada di dalam keadaan yang sehat. Bahkan kami boleh menikmati sukacita memperingati masa raya Pantekosta, di mana Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami memahami setiap firman yang telah Engkau berikan kepada kami untuk dilaksanakan sebagaimana yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa saat ini untuk keamanan dan damai sejahtera bagi negeri kami, Republik Indonesia yang tercinta. Mari Tuhan, Engkau karuniakan pertolongan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami bernegara, seluruh bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh bagian dari Nusantara ini. Kiranya Tuhan menolong umat-Mu, kiranya Tuhan menolong bangsa kami untuk selalu dapat bersatu memerangi ketidakadilan, selalu bersatu untuk meningkatkan damai sejahtera bagi negeri kami. Biarlah kami dapat melakukan yang terbaik, khususnya yang membutuhkan pertolongan. Beberapa bagian negeri kami mengalami bencana COVID-19 Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mau campur tangan, Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan semua anggota-anggota masyarakat kami di berbagai kota yang masih terkena dan masih berjuang untuk melawan virus COVID-19 ini. Kami memohon kiranya Tuhan menolong mereka semua untuk bangkit dan disembuhkan dari virus COVID-19 yang masih merajalela di negeri kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh dengan kedahsyatan dan keajaiban. Kiranya menolong mereka untuk sembuh, dan juga Tuhan, biarlah bangsa kami secara bertahap dapat terbebaskan dari serangan virus ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pimpinan negara kami, mulai dari presiden, para menteri,
para gubernur, bahkan sampai aparat pemerintahan yang di bagian yang bawah. Kami minta Tuhan kiranya Tuhan memberi mereka hikmat akal budi selalu dalam memimpin negeri kami. Biarlah Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka untuk dapat memikirkan semua strategi yang baik untuk mengembangkan rakyat ini dan membawanya kepada ekonomi yang jauh lebih baik. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan dapat menjawab doa kami bahkan lebih daripada apa yang kami mintakan. Karena kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, akhirnya arahkanlah hatimu, iman dan pengharapanmu kepada tahta kasih karunia Allah dan terimalah berkat-Nya. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, supaya kamu bertambah kuat dan teguh di dalam kasih Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Demikianlah Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Pelayanan hari Minggu ini yang dilayani oleh Sinode Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara telah kita ikuti. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martin Sambira STH, Ketua BPM Sinode Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, dan seluruh pelayan-pelayan dan juga puji-pujian yang sudah dibawakan. Biarlah pelayanan pada hari Minggu ini menjadi berkat bagi saudara dan menjadi kekuatan untuk melayani Tuhan di masa-masa pandemi dan selama hidup kita. Mari kita menerapkan protokol kesehatan dengan benar dengan menerapkan 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang 5. Mengurangi mobilitas. Mari terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi protokol tetap di masa-masa pandemi COVID-19 ini. 5M kita jalankan. Dan juga dukungan saudara di Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dengan berkunjung di website kami, YouTube kami, dan Instagram kami menjadi pendorong bagi kami untuk terus melayani bagi pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Subscribe saudara dan tekan tombol lonceng sebagai tanda notifikasi bahwa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tetap ada pada hari Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.